amadana bi asrarihi wa adana min barakatihi fid-dharain amin. Falau hawaya bitilawatin ayli sujudiha faj'alahu 'inda qulubi hadir raki'i ruku'an lam yakfi wujudi sharifi fayajibu al-'audu ila qiyami liyahwiyami. Falau hawaya mongko lamun mudun lamun tumurun sapa musalli tilawatin krono sujud tilawah aili sujudiha tegese krono sujud tilawah faj'alahu nuli dadiake sapa musalli hu ing hui dadiake nang inda bulughi hadir rafi'i ing dalem nalikane tumeka batese wong kang rukuk ing dalem nalikane tumeka batese wong kang rukuk didadekake ruku'an ing rukuk lam yakfihi mongko ora nyukupi apa hui ing rukuk. Ketika seseorang hendak turun dari berdiri karena tujuan sujud tilawah. Nah, begitu sampai ke batasnya rukuk, dia urungkan niatnya untuk sujud tilawah, kemudian dia ganti turunnya tadi untuk mengerjakan rukuk. Misalkan dia membaca surah Al-Alaq di rakaat keduanya. Nah, setelah membaca Al-Alaq, di situ ada ayat saja. Dan di situ boleh mengerjakan sujud tilawah. Sunnah hukumnya mengerjakan sujud tilawah. Setelah membaca surat, kemudian dia hendak turun untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, pas dia turun sampai batasnya orang rukuk, dia berhenti di situ. Dia alihkan niat sujud tilawahnya tadi untuk niat dia rukuk. Memang karena setelah membaca surat, orang itu harus mengerjakan rukuk. Karena urutannya setelah membaca surah itu langsung rukuk. Nah, karena tidak jadi, dia jadikan turunnya tadi untuk niat rukuk, maka tidak mencukupi. Kenapa kok nggak cukup? Liwujudi sharifi krono onone perkara kang memalingkan, krono onone perkara kang ngengokake. Kalau niatnya turun untuk rukuk ya rukuk, jangan niat yang lainnya. Yang semula niatnya untuk sujud tilawah, begitu sampai di rukuk dia ganti untuk turunnya tadi untuk rukuk, tidak boleh. Maka harus berdiri lagi, terus kemudian baru rukuk. Fayajibu mongko wajib sapa musalli. Keliru. Fayajibu mongko wajib apa al-audu bali. Fayajibu mongko wajib apa al-audu bali. Bali inal qiyam maring ngadeg liyahwiya supaya mudun sapa musalli minhu sangking qiyam. Berarti kalau enggak jadi sujud tilawah, maka ya dia harus berdiri lagi. Setelah berdiri, dia langsung rukuk. Jadi syaratnya rukuk itu turunnya harus tujuannya untuk rukuk, tidak tujuan yang lain. Atau dimutlakan tidak menyengaja, yang jelas dia turun saja. Entah nanti dia buat untuk sujud tilawah, gara-gara surahnya yang dibaca adalah surat yang ada ayat sajadahnya, atau nanti dia jadikan untuk rukuk, yang jelas dia turun saja. Kalau seperti itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau awalnya niatnya pengen turun sujud tilawah, terus nggak jadi dialihkan ke rukuk, itu tidak bisa, karena termasuk sharif. Maka wajib untuk kembali berdiri kemudian baru dia rukuk. Walau raka'a rukuk sapa imamuhu imame makmum. Sapa imamuhu imame makmum. Fadhanna nulinyono sapa makmum. Fadhanna nulinyono sapa makmum annahu ing sak temene imam.
iku yasjudu sujud sapa imam lil tilawati krana sujud tilawah. Imamnya baca surah yang ada ayat sajadahnya. Terus makmum yang di belakangnya menyangka imam setelah baca surat itu turun untuk sujud tilawah, maka otomatis dia ikut untuk mengerjakan sujud tilawah. Nah ternyata imamnya tidak sujud tilawah tapi turun karena untuk melaksanakan rukuk. Nah maka makmum langsung berhenti dari niatnya untuk turun sujud tilawah, dihentikan pas di batasnya orang rukuk. Kalau seperti itu tidak masalah. Fahawaya nuli tumurun sapa makmum lidzalika krono arai mengkono sujud tilawah. Krono arai mengkono sujud tilawah. Sesuai dengan persangkaannya, dia menyangka akan sujud tilawah, maka dia turun ikut untuk sujud tilawah. Dan ternyata fara'ahu nuli ningali sapa makmum. Fara'ahu nuli ningali sapa makmum hu ing imam. Lam yasjud kalih ora sujud sapa imam. Taqafa nuli mandeg sapa makmum. Anis sujudi saking sujud. Ya husiba mongko den ilang. Husiba mongko den ilang. Lahu keduwene makmum hilang apa an ruku ini saking rukuke makmum. Alama miturut ing atase keterangan, alama miturut ing atase keterangan rojah tahu kang wis munggulake hu ing ma sinten Az-Zarkashi yu Imam Zarkashi. Kalau pendapatnya Imam Zarkashi boleh dia mau turun gara-gara persangkaannya mau sujud tilawah, ternyata imamnya malah berhenti mengerjakan rukuk. Akhirnya dia berhenti kemudian langsung dia rukuk. Kalau sholat sendiri seharusnya tidak boleh, tapi gara-gara ini jamaah, karena itu hal yang dimaklumi atau diampuni, karena dalam hal jamaah seorang makmum itu harus ikut terhadap gerakannya imam. Nah, pendapatnya beliau Imam Zarkashi tidak masalah. Wa yughtafaru lan den ngapura lahu keduwene makmum apa dzalika mengkono-mengkono. Apa dzalika mengkono-mengkono qasdul huwi lis sujudi. Apa dzalika mengkono-mengkono qasdul huwi lis sujudi. Menyengaja turun untuk melaksanakan sujud tilawah. Tapi enggak jadi gara-gara imamnya tidak sujud, salah persangkaannya. Itu termasuk hal yang diampuni. Karena kenapa kok diampuni? Lil mutaba'ati krono wajibe anut maring imam. Lil mutaba'ati krono wajibe manut maring imam. Krono anut. Pendapat lain warot jahalan munggolake sinten syekhuna guru kita. Rupane Zakaria, Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi kitab ini yang ngarang adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya guru namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru namanya adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Annahu ing sak temene makmum. Annahu ing sak temene makmum. Anna ing sak temene makmum iku ya'udu bali sapa makmum balil qiyami maring ngadeg. Lil qiyami maring ngadeg. Summa yarka'u nuli rukuk sapa makmum. Kalau pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kalau pendapatnya Syekh Zakaria Al-Ansari, gurunya beliau, bahwasanya tidak bisa dia langsung alihkan turunnya untuk ruku, tapi dia wajib untuk kembali berdiri kemudian baru dia bisa ruku. Wa utawi marad jaha Syekhuna Zakaria, wa utawi marad jaha Syekhuna Zakaria iku aujahu qaul kang luweh nocoti wajah, qaul yang lebih mendekati kebenaran itu adalah kaulnya, pendapatnya Imam Zakaria Al-Ansari, bahwasanya seorang
yang turun semula tujuannya untuk sujud tilawah karena melihat imam itu turun, kan nggak mungkin imam turun itu artinya apa, kan nggak mungkin muni. Nah jelas imam setelah baca surat yang ada ayat sajadahnya dia turun imamnya, maka otomatis dia menyangka turunnya akan sujud tilawah, ternyata tidak, turunnya karena ruku. Salah persangkaan makmumnya. Maka ketika salah sangkaan, ketika dia turun wajib kembali, tidak boleh dia hentikan di batas ruku dan dia langsung ruku, tidak bisa, harus kembali berdiri baru kemudian ruku. Walau aro dalam lamun tengarap pakai sopo musolli ayar ka ingin to ruku sopo musolli, orang mengharapkan untuk ruku, berkehendak untuk melaksanakan ruku, karena terlalu cepat turunnya, hilang keseimbangan, fasa koto nuli gugur, tawa ceblok, tawa tiba sopo musolli, ruku medun kebanteran akhirin jungkel, koma mongko ngadeg sopo musolli. Maka bagaimana? Apakah dia langsung berdiri kemudian ruku, atau dia berdiri dulu baru kemudian langsung ruku? Tsumma raka'an ruku sopo musolli. Wala yakumun ora kena ngadeg sopo musolli rokian hale wong kang ruku. Jadi ketika mau ruku terus jatuh, maka bagaimana? Jatuh sehingga lututnya menyentuh tempat sujudnya, seperti orang yang akan sujud itu jatuhnya. Nah maka dia wajib berdiri lagi, berdiri tegak, tidak kalau berdiri dalam keadaan ruku, tidak boleh dia langsung ruku. Mau ruku jatuh kemudian dia berdiri ruku, tidak boleh, maka harus berdiri dengan tegak dulu. Setelah berdiri tegak baru dia kemudian ruku. Fa in saqata mongko lamun to gugur utawa ceblok utawa tiba sapa musolli fi asna'in hinaihi ing dalem tengah-tengahe bungkuke musolli. Ini sudah ruku dia. Kalau tadi kan belum ruku, mau ruku kebanderan malah tiba. Nah ini sudah ruku, cuman setelah ruku dia hilang keseimbangan, jatuh akhirnya dia. Maka bagaimana? Apakah langsung bisa i'tidal atau dia kembali ke bentuk ruku lagi baru kemudian i'tidal? Yo ada mongko bali sapa musolli, ada mongko bali sapa musolli lil mahalli maring panggonan alladzi rupane mahal, lil mahalli maring panggonan alladzi rupane mahal sakota kang tiba utawa kang gugur ceblok sapa musolli minhu saking alladzi fi halin hidarihi ing dalam tingkah tumurune musolli, fi halin hidari ing dalam tingkah tumurune musolli. Kan ruku, setelah ruku itu rukunya urutannya adalah i'tidal. Dia sudah ruku baru kemudian dia jatuh, maka apakah langsung bisa berdiri untuk i'tidal, apa harus mengulangi ruku? Maka dia kembali ke posisi ruku, setelah itu dia baru i'tidal. Tidak boleh langsung berdiri dan i'tidal, tidak boleh, karena ada lemah hali alladzi saqata minhu fi halin hidayah. Asadisu taikang nomor 6, asadisu taikang nomor 6 minal arkani saking pira-pira rukune salat iku al-i'tidal. Walau fin nafli senajan ta iku tetep ing dalem salat sunnah, senajan ta iku tetep ing dalem salat sunnah. Alal mu'tamadi miturut ing atase kaul kang den gawe tetanggenan, miturut ing atase kaul kang den gawe tetanggenan. I'tidal itu termasuk rukun dari beberapa rukunnya salat, meskipun salatnya adalah salat sunnah. Itu menurut kaul yang muktamad, kaul yang dijadikan sebuah pegangan. Lawa wa utawi i'tidal iku ayyauda yen to bali, yen to kembali sapa musolli bali emang ba'dar ruku'i ing dalem sawise ruku. Bali ning di ilama maring keadaan, ilama maring keadaan kana kang ana sapa musolli, kana kang ana sapa musolli
Dia bener ya. Karena kang ana sapa musolli iku alaihi tetep ing atase ma. Iku alaihi tetep ing atase ma. Qabla ing dalem sadurunge ruku. Qabla ing dalem sadurunge ruku. Bayane mamin kiamin nyatane ngadeg. Posisi sebelum dia ruku itu berdiri. Setelah dia ruku maka dia kembali berdiri. Au qu'udin utawa lungguh. Posisi dia sebelum ruku dia duduk karena mungkin dia sholatnya sholat sunnah dalam keadaan duduk. Nah setelah ruku maka iktidalnya pun juga sesuai dengan keadaan dia sebelum ruku. Berarti ya lungguh nek lungguh satu ini. Sehingga sholatnya itu awalnya berdiri, duduk, atau bagaimana, atau mungkin tidur miring. Wasyaratuhu utawi syarate i'tidal iku atumakninatu tumakninah. Tumakninah fihi ing dalem, fihi ing dalem i'tidal. Fihi ing dalem i'tidal. Tumakninah itu seperti keterangan di atas, yaitu seseorang tetap berhenti, menghentikan atau menetapkan semua anggota badannya pada keadaan tertentu. Kalau dia tumakninahnya dalam keadaan rukuk, maka rukuknya seperti apa? Dia membungkuk, kedua telapak tangannya menyentuh kedua lututnya. Maka dia harus seperti itu, berhenti, diam sejenak. Yang mana tujuannya tumakninah itu adalah untuk memutus rukun sebelum tumakninah dan rukun setelah tumakninah, untuk memisahkan saja. Maka tidak mungkin dia setelah ruku iktidal langsung dia sujud. Maka iktidal berhenti sejenak. Jadi terpisah antara dia bangun dan dia turun lagi, itu ada pemisahnya berupa tumakninah. Lah nek ruku iktidal langsung turun sujud kan nggak ada pemisahnya. Tumakninah itu ditujukan untuk memisahkan antara seorang itu setelah bangun mau turun atau setelah turun mau bangun. Tinggal tempatnya di mana, di ruku, apa di iktidal tumakninahnya, apa di sujud. Tumakninah itu wajib dalam iktidal karena lil khabari krana anane hadis as-sahih kang sahih apa khabar. Marfa nuli tamiya sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira. Sehingga anteng sapa sira, anteng, tenang, diam sejenak, kau iman hale wong kang ngadeg, berdiri dalam keadaan iktidal. Nah hadisnya seperti itu. Wasyartu tawi syarate iktidal iku alla yaksida yen ta ora nejo sapa musolli. Ora nejo sapa musolli bi kelawan iktidal menyengaja ghairahu ing sakliyane iktidal. Bahkan dia ruku, terus setelah ruku ternyata bawahnya ada hewan yang berbahaya. Dia kaget, langsung dia bangkit, bangun, berdiri. Lah, berdiri seperti itu belum mencukupi untuk iktidal karena tujuan dia berdiri karena kaget tadi. Ada hewan yang mengancamnya. Bukan tujuan untuk iktidal bangunnya tadi, maka tidak cukup. Di ayak sida gambare yang tonejo sapa musolli, gambare yang tonejo sapa musolli al-i'tidal ing iktidal. Au yutliko utawa mutlakake sapa musolli. Mutlak itu tanpa ada batasan. Tujuan dia bangun itu untuk iktidal apa untuk yang lainnya itu malah nggak apa-apa. Kalau tujuan bangun karena untuk menghindari mungkin sengatan ular dari bawah, nah itu kan tujuannya beda, maka tidak cukup untuk iktidal. Falau rofa'a mongko lamun tangi, gak keliru. Falau rofa'a mongko lamun ngangkat sapa musolli, mongko lamun ngangkat sapa musolli ra'sahu ing sirahe musolli, ra'sahu ing sirahe musolli diangkat minhu saking ruku. Ngangkate mang fazaan krana wedi. Ai khaufan tegese krana khawatir atau wedi. Khawatir min sayin saking suwiji-wiji. Ya lam yakfi mongko ora nyukupi apa rafu. Lam yakfi mongko ora nyukupi apa rafu.
Gak cukup memang liwujudi sorifi krana anane perkara kang memalingkan, kang ninggokaké. Pun sekarang walau sakota lamun to ceblok tiba sapa musolli an ruku ini saking rukuke musolli min kiamin saking ngadeg ceblok emang qabla tumakninati ing dalem sadurunge tumakninah. Dia mau rukuk, dari berdiri dia mau rukuk. Sebelum dia tumakninah dia jatuh, belum sempat tumakninah dia jatuh karena terlalu kenjungkelan berarti nek bungkuk. Maka bagaimana? Ada mongko bali sapa musolli ilaihi maring ruku, maka dia kembali ke posisi ruku. Kemudian setelah dia kembali ke bentuk ruku, dia tumakninah. Setelah itu dia baru i'tidal. Ada mongko bali sapa musolli ilaihi maring ruku wujuban kelawan wajib. Wa ta'ma'anna lan anteng utawa tumakninah sapa musolli ai fihi ing dalam ruku. Tsumma atadala nuli i'tidal sapa musolli. I'tidalnya setelah dia kembali ke posisi ruku setelah mengerjakan tumakninah. Karena rukuknya yang awal tadi sebelum dia jatuh itu belum dianggap cukup karena belum menyertakan tumakninah di dalam rukuknya. Nah sekarang yang kedua ini au ba'da utawa gugure mang ing dalem sawuse tumakninah. Au ba'da utawa ing dalem sawuse tumakninah, jatuhnya dia tadi pada saat dia rukuk itu setelah dia mengerjakan tumakninah. Maka nahadu mongko tangi sapa musolli mu'tadilan hale wong kang i'tidal. Maka setelah dia tumakninah dalam rukuknya kok jatuh, dia langsung bisa berdiri dalam keadaan i'tidal, tidak perlu mengulang rukuknya lagi. Setelah i'tidal tsumma sajada nuli sujud sapa musolli. Walau syakal lamun to mamang sapa ghairul makmumi sakliyane makmum, mungkin bisa jadi imam atau orang yang sholat sendiri, dia ragu-ragu. Wa huwa hale utawi ghairul makmum iku sajidun wong kang sujud. Dia ragu-ragunya itu dalam keadaan dia sujud. Ada imam dia sujud posisinya, atau orang yang sholat sendiri keadaannya dalam sujud, dia ragu-ragu. Hal atamma ono to nyempurnaake sapa ghairul makmum i'tidalahu ing i'tidale makmum. Apa mang i'tidal ku mang sempurna apa durung? Maksudnya wis tumakninah apa durung mak i'tidal ku mang? Ndekne ragu. Sudah apa belum? I'tidalnya tadi itu sudah memenuhi syarat atau belum? Sempurna atau belum? Dia ragu dalam sujudnya. Maka bagaimana? I'tadala mongko i'tidal sapa musolli sapa ghairul makmum. I'tadala mongko i'tidal sapa ghairul makmum fauron ing dalem saknalika ai fi faurin ing dalem saknalika wujuban ing dalem wujuban kelawan wajib. Maka seketika itu dia langsung bangun dan mengerjakan i'tidal. Masih ragu. La fa'in makasa mongko lamun menang sapa ghairul makmum yatadzakkara supaya eling sapa makmum sapa ghairul makmum. Dalam sujudnya dia ragu, terus dia berhenti, dia diam sejenak untuk mengingat-ingat kembali bagaimana keadaan i'tidalnya tadi. Maka tidak bisa, maka batalat mongko batal apa salate ghairul makmum. Nek dia ragu langsung wajib dia kembali ke i'tidal. Kalau nunggu dulu sampai dia ingat, mikir-mikir bisa, ngeling-eling bisa, maka langsung batal salate. Lah nyapa kok batal? Ya karena diamnya tadi itu mengandung unsur menambahkan suatu rukun. Kalau i'tidalnya tadi belum sempurna, terus dia berhenti di sujudnya terlalu lama karena mikir-mikir mang,
berarti dekne menambahi sujud sebelum dia mengerjakan iktidal. Lah itu termasuk menambahi rukun. Nah, gak oleh, maka langsung batal sholat. Kok rukunnya sholat itu ditambah-tambahi, maka batal sholatnya. Dan dia mengingat-ingat tadi keadaan iktidalnya sempurna atau belum pada saat dia posisi sujud, itu termasuk perbuatan yang mengandung penambahan rukun, makanya batal sholatnya. Sabi utawi kang nomor 7 min arkani saking pira-pira rukune salat iku asujudu sujud. Iku asujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. Sujude mang fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat siji. Setiap rakaat dalam salat itu ada kewajiban melaksanakan sujud sebanyak 2 kali karena termasuk sebuah rukun. Lil kitabi krana onone dalil Al-Qur'an atau keterangan Al-Qur'an wa sunnati lan hadis atau sunnah wa ijma' lan kesepakatane ulama. Wa qallu utawi luwe sithik-sithike sujud iku ayyal doa yen to nyelehake sapa musolli nyelehake ba'dha basyarati jabhatihi ing sebagian kulit bathuke musolli. Au ba'da sya'ri jabhati utawa sebagian rambut bathuke musolli. Meletakkan kulit yang ada di dahinya, sebagian saja, enggak semuanya. Kalau ada sebagian kulit yang sudah menempel di tempat sujudnya sudah cukup, atau rambutnya ketika enggak pakai peci. Di selehake ala musallahu ing atase panggonan sujude atau panggonan salate musolli. Oleh nyelehake mang bila hailin kelawan tanpa aling-aling bainahuma ing dalem antarane musallahu wa ba'da basyarati jabhatihi atau ba'da sya'ri jabhatihi. Bainahuma ing dalem antarane musallahu wa ba'da basyarati jabhatihi. Wa kharaja lan tidak termasuk bil jabhati kelawan bathuk. Metu apa al-jabinu, tidak termasuk apa al-jabinu ini apa? Pilingan. Apa al-jabinu pilingan. Wal anfulan irung, wal anfulan irung. Karena hidungnya panjang, dia kalau sujud nek gak rodok ngene iku mesti irungnya sik nempel. Nah, irungnya nempel berarti badannya gak nempel karena sakit mancungnya irung. Belum dianggap cukup untuk syarat sebuah sujud, maka harus jabahnya yang nempel. Arab irungnya nempel apa gak masalah, kadang gak wajib nempel irung ketika sujud itu. Lawa syaratu utawi syaratnya sujud iku atu makninatu tumaknina lil khabari krana onone hadis to khabar as-sahihi kan sahih apa khabar rupane khabar sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumasjud nuli sujud sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumaknina sapa sira sehingga anteng sapa sira sajidan hale wong kang sujud sajidan hale wong kang sujud. Awat ujus lan nyelehake sebagian diselehake ala musallahu ing atase panggonan salate musolli wa ing qalla halih sanajan to sithik apa jus meskipun yang diletakkan di tempat sujudnya itu hanya sebagian kecil au kana utawa ana apa jus iku masturon katutup utawa den tutupi iku masturon katutup utawa den tutupi aulam yataha tafa'ala yatafa aulam yatahamal utawa ora metelake sapa musolli utawa ora metelake sapa musolli tidak menekankan sapa musolli alaihi ing atase juz ini alal aujahi miturut kaul kang luweh nyocoki wajah. Kalau kaul yang aujah meskipun meletakkannya tadi itu tidak dengan ditekan tidak masalah atau sebagian saja atau tertutup enggak masalah. Bagian mang min rukbataihi saking dengkul lorone musolli
wajib meletakkan sebagian dari kedua lututnya di tempat dia sujud. Meskipun tertutup, meskipun yang diletakkan sebagian kecil dari permukaan lututnya, atau tidak dia tekankan, nemplek tok, gak apa-apa kalau sesuai dengan kaul auja. Wajus enlan sebagian min butuni kafaihi sangking piro-piro jerone epek-epek lorone musolli, telapak tangannya ini, termasuk roha dan juga butunul asobe, letakkan di tempat sujudnya. Sawaun iku padha uga ar-rohatu utawi telapak tangan, ini roha tadi ini, selain bagian ini enggak termasuk roha, rohanya ini tok, ini tok roha, ini enggak termasuk roha. Kalau kaf pun ya kabeh berarti. Au endi wal asabi ulan piro-piro driji, wal asabi ulan piro-piro driji. Wajus enlan sebagian min butuni asabi rijlaihi saking piro-piro saking jerone piro-piro driji sikil lorone musolli, saking jerone piro-piro driji sikil lorone musolli. Dan juga wajib ditempelkan pada tempat sujudnya itu jari kaki bagian dalam yang warna putih itu, bukan yang atas. Gak cukup hanya di yang tok itu dingenek, yang tok gak cukup dingenek. Lil khabari krononone khobar atau hadis as-sahih kang sahih apa khobar. Umirtu den perintah sapa ingsun. An asjuda ing arep yen to sujud sapa ingsun. Sujud ala sab'ati a'dzumin ing atase 7 pira-pira balung. Ing atase 7 pira-pira balung. Rupane al-jabhati rupane iku batu wal yadaini lan tangan loro. Warub bataini lan dengkul loro. Wa atrafil qadamaini lan pira-pira pucuke. Hadisnya seperti itu, pucuke dramaan. Wa syartuhu utawi syarate sujud aidun haleh maneh. Aidun haleh padha tumakninah. Aidun haleh padha tumakninah. Iku tasaqulu ra'sihi, ngebot tine sirahe musolli. Ngebot tine sirahe musolli. Bi ayyatahamala gambare yen tok metelake sapa musolli. Menekankan sapa musolli, ditekankan ala mahalli sujudi ing atase panggonan sujude musolli. Bisa qoli roksihi kelawan abote sirai musolli wa unukihi lan gulune musolli. Di pas sujud itu kepalanya ditekankan di tempat sujudnya dengan menggunakan lehernya. Bihaitsu laukana kelawan sekiranya lamun to ono apa sujud. Bihaitsu laukana kelawan sekiranya lamun to ono apa sujud. Ono iku ala kutmin ing atase kapas. Ing atase kapas landaka yaktine ledok utawa dekok apa kutman. Wa baran pertera apa asaruhu labete kutmun fiyadihi ing dalem tangane musolli. Lau furidut lamun to diparil diandekan apa yat tahta dzalika ing dalem ngesore mengkono-mengkono, tahta dzalika ing dalem ngesore mengkono-mengkono kutmin. Wa syaratu tawi syarate sujud iku adamul huwi atau hawi juga bisa. Ora onone tumurun li ghairi krana saliyane sujud. Syaratnya lagi selain menekankan kepalanya juga turunnya untuk sujud, memang niatnya turun untuk sujud, bukan turunnya untuk yang lainnya. Dia turunnya misalkan seorang sudah rukuk, i'tidal, mau sujud. Pas waktu turun mau sujud, dia itu ragu-ragu, emang wis rukuk apa durung ya? Rukuk. Ternyata wis kelingan, langsung terusnya sujud. Tidak bisa, karena niatnya untuk rukuk. Misalkan dia ragu,
iktidal, aku mang iki mang masih rukuk apa durung, dia kan ragu, maka wajib kembali ke bentuk rukuk. Lah ketika mau kembali ke rukuk, dia kelingan, oh iya aku mau masih rukuk, langsung diterus nih sujud. Tidak bisa seperti itu, karena tujuannya dia turun bukan untuk sujud tapi untuk rukuk. Nah, terus bagaimana? Dia kembali berdiri kemudian baru dia sujud. Bi ayan hawiya, gambar yang tumurun sapa musolli lahu krana sujud, au yutlika utawa mutlakake sapa musolli. Cek liru. Bi ayan hawiya, gambar yang tumurun sapa musolli lahu krana sujud, au yutlika utawa den mutlakake. Masuk den yutlaka nek den berarti ayutlika ngene wae, ayutlika utawa mutlakake sapa musolli nadhira ma halih madani perkara marra kang wis kliwat apa dalam permasalahan rukuk. Nadhira ma halih madani perkara utawa keterangan marra kang wis kliwat apa ing dalem babagan rukuk mang. Falau sakota mongko lamun to ceblok to tiba sapa musolli minal i'tidali saking i'tidal ala wajihi ing atase bertumpuan wajahe musolli lima hali sujudi maring panggenane sujud, dia jatuh kemudian kepalanya atau wajahnya sudah dalam keadaan seperti orang sujud, langsung dia niati sujud, tidak bisa. Lima hali sujudi maring panggenane sujud, wajib mongko wajib apa laudu bali ila iktidali maring iktidal, maka tidak bisa langsung, dia wajib kembali ke bentuk iktidal baru dia turun lagi. Bali emang liyahwiya, supaya tumurun sapa musolli untuk melaksanakan sujud minhu saking iktidal. Au minal huwi, utawa ceblok emang saking tumurun alaihi ing atase sujud, ya lam yalzamhu mongko ora wajib hu ing musolli apa al-audu bali. Mau turun delalah kebanteran langsung dekne jatuh. Pas jatuh, pas wajahnya itu menempel di tempat sujudnya. Kalau memang sudah berawal dari dia turun jatuhnya tadi, maka tidak perlu ada kewajiban untuk kembali, tidak, langsung bisa dia teruskan. Baliuh sabu balik den wilang apa dzalika mengkono sukut minal huwi alaihi, sukut minal huwi alaihi. Baliuh sabu balik den wilang apa dzalika mengkono sukut minal huwi alaihi, den wilang sujudan ing sujud malam yaksid ing dalam selagine ora nejo sapa musolli biwat ijab hatihi kelawan nyelehake batuke musolli, nyelehake memang to nejo nyelehake mang al iktimada ing tetanggenan alaiha ing atase jab, selama dia tidak berniatan wajahnya menempel di tempat sujud tadi itu, tidak dia niati untuk berpegangan atau untuk sebagai tumpuan. Kalau memang niatnya itu sebagai tumpuan dari jatuhnya tadi, maka tidak cukup itu dikatakan sebuah sujud, wajib dia ulangi. Kalau dia jatuh kemudian wajahnya sudah menempel tempat sujud tanpa adanya niat untuk iktimad, maka bisa dianggap sujud. Wa illa dan lamun ora lam yaksid biwat ijabati al iktimada, memang dia menempelkan dahinya atau wajahnya ke tempat sujud karena tujuan agar buat pegangan ben gak jatuh lebih parah lagi, ya maka wajib dia kembali. Ada mongko bali sapa musolli, ada mongko baleni sapa musolli, ada mongko baleni sapa musolli, ada mongko baleni sapa musolli as-sujuda ing sujud, dia wajib kembali untuk melaksanakan sujud. Liwujudi shorifi krana anane sharif.
au ala jambihi utawa tibane mang ing atase lambunge musolli. Fangkolaba nuli malik sapa musolli biniyati sujudi kelawan niat sujud. Au bila niatin utawa kelawan tanpa niat. Au biniyatihi utawa kelawan niat sujud wa niatil istiqomati lan niat Fala yujzi. Fala yujzi. Yujzi sorifi fala yujzi. liwujudi sorifi fala Yujzi. yujudi ngono to. Nggih fala yujzi. Ono rene. Liwujudi sorifi krana anane sorif terus fala Yujzi. yujudi ngono to. Nggih fal yujzi. Wala yaku fa'in qoma'anidan. Fala benamu langsung oke ketambahan ini. Liwujudi sorifi krana anane perkara kang ngengokake atau perkara yang memalingkan. Fala yujzi'u mongko ora nyukupi. Apa sukut hu ing sujud bal ya jelisu balik lungguh sapa musolli wala yakumun ora kena ngadeg sapa musolli. Memang tujuane mang kuwi jatuhnya dengan wajahnya posisinya nemplek neng gone tempat sujud. Tujuannya menempelkan tadi itu untuk iktimat, maka tidak cukup dikatakan sujud. Terus bagaimana? Dia langsung duduk, setelah duduk dia langsung sujud. Itu sujud yang pertama itu kan. Gak oleh ngadeg malah. Dan artinya apa? Fa in qama mangkala ngadeg sapa musolli. Amidan hale wong kang sengaja. Aliman tur hale wong kang ngerti. Tolak mongko batal apa sholatuhu sholate musolli. Karena jatuhnya tadi itu setelah dia niat untuk turun sujud. Niat turun sujud dia jatuh. Iktimat nenggone wajahe pas nemplek nenggone tempat sujud itu belum dianggap sujud yang sah, maka dia harus duduk baru kemudian dia sujud. Nah engkau ngadeg berarti dia termasuk menambahi rukun. Wong sudah niatnya mau sujud kok malah ngadeg eneh, maka batal sholatnya. Berarti oke ya, au ala jambi oke. Langsung wasar tuh yo. Wasar tuh. Ala jambihi fangqalaba bi niyati sujudi au bila niyatin au bi niyatihi wa niyati istiqomati ora enak. Jadi ngene nek sampeyan aku tambahane ngene. Au ala jambihi fangqalaba bi niyati sujudi au bila niyatin au bi niyatihi wa niyati istiqomati ajza'u la bi niyati istiqomati faqat. Utawa tibone gak murep, tibone mlumah misalkan. Kepleset atau piye. Terus setelah itu ya kan dia mau turun, nah terus tibone adalah gak ngene, tapi tibone merumah, utawa ngene, miring misalkan, tibone miring, ala jambi miring. Terus kemudian dia langsung membalikkan badannya, setelah tibone miring, diingerne awake untuk melaksanakan sujud. Atau ngingerne memang refleks tanpa adanya niat sujud. Maka hal seperti itu dianggap cukup. Jadi gak kudu lungguh, baru kemudian juga ketika dia tiba ini langsung diinggotnya langsung nenggone sujud. Itu ora apa-apa. Dianggap mencukupi. Cuman nek dek memang memalingkan, mengarahkan bangunnya setelah jatuh miring tadi untuk tujuan dia berdiri, maka itu termasuk membatalkan sholat karena dianggap menambahi rukun sholat. Setelah i'tidal itu sujud, lah dia belum sujud kok ngadeg. Bareng sujud nih, nah termasuk menambah rukun, makanya batal sholatnya. Itu tambahannya seperti itu. Nek gak niat, nek dek memang bangun langsung niatnya untuk sujud, itu enggak apa-apa, langsung bisa sujud. Atau tanpa niat, angger tangi wae, refleks kalau piye ngono, terus kemudian sujud, itu cukup. Nek kok niatnya memang dia bangun untuk berdiri, maka dianggap membatalkan sholat, tidak cukup. Wasyaratu tawi syarate sujud iku irtifa'u asfalihi.
keangkate bagian ngisore musolli ai ajizati tegese bokonge musolli wa malan anggota-anggota haulaha kang tetep ing dalem sekitare asfalihi paha bagian atas, punggung bagian bawah, ala aali ing atase pira-pira anggota ndhuwure musolli. Mang ala asfal ala asafili. Asafili. Berarti irtifa wa asafilihi angkate pira-pira anggota ngisore musolli ai ajizati tegese bokonge musolli wa malan anggota-anggota atau bagian-bagian haulaha kang tetep ing dalem kiwa tengene atau sekitare ajizah diangkat mang ala aalihi ing atase pira-pira anggota ndhuwure musolli. Ngono kuwi mang lil ittibai krana arai anut Kanjeng Nabi. Nabi pun nek salat juga seperti itu. Karena Nabi itu memerintahkan sallu kama raaitu muni usolli. Nek salat to kaya apa sing kok delok pas aku salat. Nabi seperti itu salatnya, maka kita harus ikut. Lah nek falau tasawaya mongko lamun to padha apa aalihi wa asafilihi lam yujzi'u mongko ora nyukupi apa sujud hu ing musolli. Fale jazio mongko ora nyukupi apa sujud hu ing musolli. Sujud dalam keadaan tasawaya. Misalkan sujudnya nenggone tangga, dekne meletakkan lutut dan telapak kakinya, ujung telapak kakinya di tangga yang bawah, terus tangan dan kepalanya diletakkan di tangga atasnya, anak tangga atasnya. Berarti kan podo, sejajar mudahan. Maka tidak cukup. Ya ada mismi sujudi krono ora onone jejenengane sujud. Karena hal itu tidak dinamakan sujud. Illa ayakuna kejaba yen to ono. Bihi kelawan musolli, ono apa illatun penyakit, kejaba nek dene loro. Gak mungkin ngangkat dhuwur-dhuwur bokong. Isone ngangkatnya yo kayak gitu, utawa yo posisinya biasa wae nang tempat datar, kemudian dia turunkan pantatnya, jadi mendekati ini apa tumitnya, dekat dengan tumitnya, berarti kan nanti sejajar mudah. Nek loro gak apa-apa, nek gak loro, kok jarak tumit dengan pantatnya itu tidak lebar, terlalu mepet atau terlalu sedikit, nanti dikhawatirkan sama sejajar antara bagian atas dan bagian bawah tubuhnya musolli. Gak cukup, gak oleh. Nek loro gak apa-apa. Layum kinungkang ora memungkinkan hu ing musolli maha sertane ilah gak memungkinkan apa sujudu sujud. Illa kadzalika kejaba kaya mengkono-mengkono tasawaya. Kadzalika kaya mengkono-mengkono tasawaya. Walau ajazaan wat ijab hati illa ala nahwi wisadatin fa in hasalat tankisu lazimahu wa dzalika liyasjuda alaihi fa illa fala idla faidata fihi. Nek tidak mampu meletakkan dahinya di tempat sujud tanpa harus meletakkan bantal, kudu enek bantale. Soalnya lorong mungkin atau entah kenapa. Maka ketika itu nanti bisa memungkinkan anggota bawahnya itu lebih tinggi daripada anggota atasnya, maka cukup. Tapi nek dikei ganjel atau bantal, nek podo yo berarti podonya gak cukup. Yang jelas sujud itu bisa hasil dengan terangkatnya anggota bawah melebihi tinggi anggota yang bagian atasnya musolli. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qad tarafna